Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Ananda Putri dengan NIM 231021117P akan menyampaikan monitoring shock dan hemodinamik dalam mata ajar keperawatan kritis. Definisi hemodinamik. Hemodinamik merupakan pemeriksaan aspek fisik, sirkulasi darah, fungsi jantung, dan karakteristik fisiologis vaskuler perifer. Pemantauan hemodinamik dapat dikelompokkan menjadi invasif dan non-invasif. Pengukuran hemodinamik penting untuk menegakkan diagnosis yang tepat, menentukan terapi yang sesuai, dan pemantauan respon terhadap terapi yang diberikan. Pengukuran hemodinamik ini terutama dapat membantu untuk mengenali shock sedini mungkin, sehingga dapat dilakukan tindakan yang tepat terhadap bantuan sirkulasi. Tujuan pemantauan hemodinamik. Tujuan pemantauan hemodinamik adalah untuk mendeteksi, mengidentifikasi kelainan fisiologis secara dini dan memantau pengobatan yang diberikan guna mendapatkan informasi keseimbangan hemostatik tubuh. Pemantauan hemodinamik bukan tindakan terapeutik tetapi hanya memberikan informasi kepada klinisi, dan informasi tersebut perlu disesuaikan dengan klinis pasien agar dapat memberikan penanganan yang tepat. Dasar dari pemantauan hemodinamik adalah perfusi jaringan yang adekuat, seperti keseimbangan antara suplai oksigen dengan demand, mempertahankan nutrisi, suhu tubuh, dan keseimbangan elektrokimiawi, sehingga manifestasi klinis dari gangguan hemodinamik berupa gangguan fungsi organ tubuh yang bila tidak ditangani secara cepat dan tepat akan jatuh ke dalam gagal fungsi organ multiple. Selanjutnya, metode non-invasif pada pemantauan hemodinamik. Pemantauan hemodinamik secara metode invasif dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah penilaian pernafasan. Frekuensi napas merupakan indikator awal yang bermakna dari difungsi sel. Penilaian ini merupakan indikator fisiologis yang cukup sensitif dan harus dipantau dan dimonitor teratur. Frekuensi dan kedalaman pernapasan pada awalnya meningkat sebagai respon terhadap hipoksia. Hal ini dibagi menjadi 2, yaitu frekuensi pernapasan dan juga saturasi oksigen. Normalnya pada frekuensi pernapasan, normal dewasa laju napas atau respiratory rate adalah 12-20 kali per menit. Jika RR pasien berada di luar parameter dewasa normal, maka harus dihitung selama 1 menit penuh untuk memastikan akurasi dan mengevaluasi irama pernafasan. Selain respiratory rate, juga harus dinilai irama napas, amplitude atau kedalaman napas, simetris atau tidak, serta effort yang dikeluarkan pasien untuk bernafas. Selanjutnya yaitu saturasi oksigen. Pulse oximetry mengukur saturasi oksigen dalam darah arteri. Perubahan saturasi oksigen adalah tanda penting dari gangguan pernafasan, di mana awalnya tubuh akan mencoba dan mengkompensasi hipoksemia dengan meningkatkan laju dan kedalaman pernapasan. Selanjutnya yaitu saturasi oksigen normal adalah 95-98%. Saturasi oksigen di bawah 90% berkorelasi dengan kadar oksigen darah yang sangat rendah dan membutuhkan penanganan yang segera. Jika saturasi oksigen rendah, biasanya akan terlihat tanda-tanda lain dari distres nafas. Selanjutnya yaitu penilaian denyut elektrokardiografi atau EKG. Denyut yang cepat, lemah, dan bergelombang merupakan tanda khas dari shock. Denyut yang memantul penuh atau menusuk mungkin merupakan tanda dari anemia, blok jantung, atau tahap awal shock septic. Perbedaan antara denyut sentral dan denyut distal mungkin disebabkan oleh penurunan curah jantung. Pemantauan EKG merupakan metode non-invasif yang sangat berharga dan memantau denyut jantung secara kontinu. Pemantauan ini dapat memberikan informasi kepada praktisi terhadap tanda-tanda awal penurunan curah jantung. Namun, tentu saja harus dikonfirmasi dengan data-data klinis dan penunjang lainnya. Produksi urin. Urin yang keluar dari
tubuh secara tidak langsung memberikan petunjuk mengenai perfusi ke ginjal. 25% curah jantung orang yang sehat akan memberikan perfusi ke ginjal. Ketika perfusi ginjal adik kuat, maka urin yang keluar seharusnya lebih dari 0,5 ml per kilogram per jam. Jika mengalami oliguria atau anuria, maka ginjal tidak mampu mengekskresikan sisa-sisa metabolisme tubuh, dan jika terjadi dalam waktu yang lama bisa menyebabkan uremia, asidosis metabolik, dan hiperkalemia. Pada pasien kritis, gagal ginjal akut biasanya disebabkan oleh perfusi ginjal yang tidak adekuat, yaitu kegagalan prarenal. Jika pasien menggunakan kateter, maka pastikan selang kateter tidak tersumbat. Selanjutnya, dalam pemantauan hemodinamik yaitu pengukuran tekanan darah arterial. Tekanan darah arterial adalah tekanan yang ditimbulkan oleh volume darah yang bersirkulasi pada dinding arteri. Perubahan pada cardiac output atau resistensi perifer dapat mempengaruhi tekanan darah. Pasien dengan curah jantung yang rendah dapat mempertahankan tekanan darah normalnya melalui vasokonstriksi, sedangkan pasien dengan vasodilatasi mungkin mengalami hipotensi walaupun curah jantungnya tinggi, misalnya pada sepsis. Yang kelima yaitu mengenai denyut nadi. Denyut nadi diukur dengan meraba nadi radialis dan branchialis pasien. Nadi radial pasien harus dinilai untuk tingkat irama dan amplitudo atau kekuatan. Denyut nadi harus dihitung selama 1 menit untuk mendeteksi apabila ritme tidak teratur. Denyut nadi normal untuk dewasa adalah 60-100 kali per menit. Denyut nadi harus dihitung ketika pasien sedang beristirahat. Dan yang terakhir yaitu penilaian suhu tubuh. Peningkatan suhu tubuh dapat menimbulkan kehilangan cairan dan elektrolit. Dehidrasi, hipernatremia atau peningkatan natrium dapat meningkatkan peningkatan suhu. Penurunan suhu tubuh dapat diakibatkan oleh hipovolemia. Pada kekurangan cairan yang berat, suhu rektal dapat turun 35 derajat Celcius. Técnicas de monitorización hemodinámica. Permite obtener información sobre el funcionalismo cardiovascular del paciente crítico y constituye una pieza fundamental en la aproximación diagnóstica y en la guía terapéutica del paciente con hipoperfusión tisular. Se subdivide en dos, en técnicas no invasivas e invasivas. Técnicas no invasivas. En sí, monitoriza la función hemodinámica sin que la técnica o el dispositivo invada el organismo del paciente. Entre ellas tenemos el electrocardiograma, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial no invasiva y la saturación de oxígeno. Técnicas invasivas. La técnica o el dispositivo invade el organismo del usuario y se obtiene información detallada de las constantes vitales a través de un monitor hemodinámico. Entre ellas tenemos lo siguiente: la presión arterial invasiva, la presión venosa central, la presión intracraneal o también denominado PIC y la capnografía. Técnicas de monitorización hemodinámica. Permite obtener información sobre el funcionalismo cardiovascular del paciente crítico y constituye una pieza fundamental en la aproximación diagnóstica y en la guía terapéutica del paciente con hipoperfusión tisular. Se subdivide en dos, en técnicas no invasivas e invasivas. Técnicas no invasivas. En sí, monitoriza la. Selanjutnya yaitu prinsip pemantauan dengan transducer. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu prinsip pemantauan tekanan vena sentral, kedua indikasi pemakaian kateter vena sentral, dan ketiga adalah metode pemantauan CVP. Dalam hal ini ada hemodinamik teknologi yang dapat dijadikan acuan dalam pemantauan. Faktor-faktor
mempengaruhi perfusi jaringan. Yang pertama yaitu curah jantung. Curah jantung merupakan jumlah darah yang diejeksikan dari ventrikel kiri dalam 1 menit. Pada saat istirahat, jumlahnya sekitar 5.000 ml. Denyut jantung dipengaruhi oleh aktivitas baroreseptor, pireksia, pusat-pusat yang lebih tinggi, tekanan intrakranial, kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Yang kedua yaitu systemic vascular resistance atau resistensi pembuluh darah sistemik, yang merupakan resistensi terhadap aliran darah yang ditentukan oleh tonus susunan otot vaskular dan diameter pembuluh darah. Otot polos di dalam arteriol dikontrol oleh pusat vasomotor di medula. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.